Perkenalkan, nama saya Nelmelia dengan NIM 220347 RA1 Manajemen. Saya dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan materi kelompok 1 yang membahas definisi, manfaat, serta perkembangan e-commerce. E-commerce itu kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, service provider, dan pedagang perantar dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer, yaitu internet, elektronik. E-commerce dapat juga didefinisikan sebagai proses pembelian dan penjualan produk, jasa, dan informasi yang dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan jaringan komputer. Salah satu jaringan yang digunakan adalah internet. E-commerce mencakup seluruh proses online, pengembangan, pemasaran, penjualan, pengiriman, pelayanan, dan pembayaran untuk produk dan jasa. Sistem e-commerce itu sendiri mengandalkan sumber dari internet, intranet, extranet, dan teknologi-teknologi lainnya yang mendukung setiap langkah dari proses transaksi e-commerce. Adapun manfaat e-commerce adalah salah satu bisnis yang paling sering digeluti oleh masyarakat di Indonesia karena memberikan keuntungan yang menjanjikan. Karena terdapat beberapa manfaat e-commerce yang diberikan baik kepada pemilik usaha ataupun konsumen. Adapun manfaat e-commerce bagi pelaku usaha. Yang pertama, penjualan global. Dengan adanya e-commerce memungkinkan sebuah perusahaan atau pemilik usaha untuk dapat menjual produk yang mereka buat kepada konsumen yang lebih banyak, seolah-olah batas antar negara semakin hilang. Dengan kata lain, perusahaan dapat mencakup pasar yang lebih luas. Yang kedua, pengurangan infrastruktur perusahaan. Dengan adanya e-commerce, perusahaan atau pemilik usaha tidak perlu membuka banyak cabang penjualan. Yang ketiga, ada juga keuntungan e-commerce bagi konsumen. Yang pertama, belanja. Yang kedua, bisa menghemat waktu. Yang ketiga, barang jasa semakin murah. Yang keempat, membandingkan lebih akurat. Pembeli lintas batas. Belanja online saat ini sangat marak di kalangan masyarakat modern, dari mulai kalangan remaja hingga tua yang mengerti menggunakan smartphone. Alasan kemanapun menjadi faktor utama dalam pemilihan marketplace agar data dikirim menjadi aman. E-commerce ini terdapat beberapa jenis. Yang pertama, e-commerce C2C. Jenis e-commerce C2C ini dilakukan antara konsumen dengan konsumen. Misalnya, konsumen dari suatu produsen akan menjual kebutuhan produksi ke konsumen lainnya. Yang kedua, e-commerce B2B. Jenis B2B ini pihak yang saling berkaitan dalam menjalankan bisnis. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi ini ialah kegiatan e-commerce dapat dilihat sebagai sebuah aktivitas yang menggunakan internet melalui platform web atau aplikasi dalam melakukan transaksi bisnis. Transaksi bisnis tersebut dapat terhubung antara penjual, pembeli, individu maupun tingkat perusahaan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farusul Abiad dengan nomor NIM 220131 dari kelas RA1 Manajemen. Saya di sini akan menjelaskan pengertian dan manfaat e-commerce. E-commerce atau electronic commerce adalah proses membeli atau menjual produk atau jasa melalui internet. Dalam e-commerce, transaksi bisnis dilakukan secara online tanpa pertemuan fisik antara penjual dan pembeli. Platform e-commerce menyediakan fitur seperti keranjang belanja, pembayaran online, dan pengiriman produk ke alamat yang ditentukan oleh pembeli, dan sebagaimana perdagangan yang dilakukan secara langsung atau face to face. Dalam e-commerce juga meliputi proses promosi, pembelian, dan pemasaran produk. Yang berbeda adalah pada sistem berdagang, yaitu digunakan melalui media elektronik atau internet. Dalam e-commerce, seluruh proses perdagangan melalui dari proses pemesanan produk ke pertukaran data hingga transfer dana dilakukan secara elektronik. E-commerce adalah contoh penerapan kolaborasi teknologi informasi dan komunikasi di bidang ekonomi menggunakan teknologi internet. Dan salah satu manfaat dari e-commerce itu adalah akses global, memungkinkan perusahaan atau mencapai pasar global tanpa batasan geografis. Yang kedua, efisiensi operasional, mengurangi biaya operasional seperti penyewaan toko fisik dan biaya karyawan. Yang ketiga, kemudahan berbelanja, memberikan kenyamanan kepada konsumen kemampuan untuk berbelanja kapan saja di mana saja.
Analisis data memungkinkan proses perusahaan untuk mengumpulkan dan menganalisis data pelanggan untuk meningkatkan strategi pemasaran. Fleksibilitas memungkinkan penjual untuk menyesuaikan produk dengan cepat sesuai dengan permintaan pasar. E-commerce telah menjadi model bisnis yang sangat populer dan berkembang pesat karena manfaat yang signifikan bagi perusahaan dan konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsa Kurnida dari LA1 Manajemen. Saya semester 4. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi kelompok 2 yang berjudul e-commerce. E-commerce merupakan sebuah platform bisnis yang semakin berkembang pesat di seluruh dunia, termasuk Indonesia bahkan luar negeri. Nah, terdapat 3 jenis e-commerce yang dapat dikenali berdasarkan jenis produk yang dijual, yaitu ada e-commerce physical good, digital good, dan service good. Masing-masing jenis e-commerce ini memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing yang perlu dipertimbangkan oleh pengguna dan penyedia layanan. Selain itu, e-commerce juga memiliki beberapa resiko yang perlu diwaspadai, seperti resiko keamanan dan privasi. Nah, serta resiko tertipu atau menerima produk palsu. Namun, pengguna e-commerce ini juga memiliki banyak keuntungan seperti kemudahan dan kenyamanan dalam berbelanja. Tentang e-commerce physical good merupakan e-commerce yang fokus di dalam menjual produk barang fisik online. Barang-barang ini dapat berupa pakaian, makanan, minuman, peralatan elektronik, pernak-pernik, dan sebagainya. Nah, biasanya manajemen logistik menjadi salah satu karakteristik utama dalam e-commerce physical good ini. Nah, termasuk pengelolaan penyediaan, pemrosesan pesanan, dan pengiriman barang kepada pelanggan dengan efisien. Nah, contoh platform physical good yang dikenal di Indonesia adalah Shopee, Lazada, Tokopedia. Nah, biasanya ketiga platform tersebut ini menyajikan berbagai jenis produk fisik mulai dari pakaian, makanan, barang elektronik, bahkan peralatan rumah tangga juga. Selanjutnya ada e-commerce digital good. Nah, ini merupakan e-commerce yang memfokuskan produk yang dijualnya berupa benda-benda digital, sehingga konsumen dalam hal ini tidak melihat bentuk fisik produk yang dibelinya, namun dapat merasakan dan menggunakan produk tersebut, umumnya melalui komputer maupun akses internet. Nah, karakteristik digital yang dapat diunduh atau diakses secara online seperti e-book, musik digital, perangkat lunak, dan konten digital lainnya. Nah, dia juga tidak memerlukan pengiriman fisik. Biasanya produk digital ini tidak memerlukan pengiriman fisik sehingga tidak ada biaya logistik yang terkait dengan pengiriman barang tersebut. Nah, kelebihannya itu keamanan digitalnya itu implementasi sistem keamanan yang kuat untuk melindungi produk dari pembajakan dan penyalinan ilegal adalah strategi. E-commerce digital good ini biasanya pemasaran digital memanfaatkan strategi pemasaran digital seperti iklan online, kampanye email, dan media sosial untuk meningkatkan kesadaran dan penjualan produk digital. E-commerce digital ini contohnya ada platform e-commerce digital yang terkenal tingkat persaingan yang tinggi. Pasar e-commerce digital seringkali sangat kompetitif dengan banyak pesaing yang menawarkan produk serupa. Hal ini juga dapat membuat sulit bagi pemain baru untuk memasuki pasar dan bersaing. Selanjutnya ada e-commerce service good. Nah, e-commerce service good adalah bentuk perdagangan elektronik yang khusus menawarkan produk berupa layanan saja. Dalam e-commerce ini juga konsumen dapat memperoleh berbagai jenis layanan yang mereka butuhkan melalui platform online, dan mereka membayar layanan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan harga yang telah disepakati bersama. Contohnya itu layanan yang dapat disediakan melalui e-commerce service good meliputi pemesanan hotel, tiket pesawat, kursus online, jasa konsultasi, dan berbagai layanan lainnya. Nah, karakteristik penyediaan informasi yang jelas itu berupa strategi yang efektif dalam e-commerce service good ini adalah menyediakan informasi yang jelas dan rinci tentang layanan yang ditawarkan, termasuk deskripsi layanan. Adapun materi kelompok 3 itu membahas tentang e-commerce. Membedakan struktur dan klasifikasi model e-commerce. Ada syarat untuk membangun situs bisnis dalam e-commerce. Host dari situs e-commerce dapat melakukan akses secara enskripsi dengan optimal dengan nama domain sendiri.
Standar minimum yang diperlukan untuk sebuah web server adalah harus mampu mendukung enkripsi yang dilakukan seperti SSL, Secure Layer, dan PGP Server Side demi keamanan transaksi. Semua keunggulan yang dipersiapkan seperti kebijakan perpajakan, sekuritas, dan pengapalan tersebut diperlukan jika perusahaan berencana menggunakan pembayaran dengan metode pengolahan kredit card secara elektronik. Sebuah unit pengolahan yang bertindak sebagai server e-commerce sangat diperlukan sebagai ujung pangkal peletakan dasar pendirian sebuah situs bisnis e-commerce dengan menentukan server e-commerce yang handal mampu memberikan pelayanan dan hasil yang memuaskan bagi para pelaku bisnis online. Langkah-langkah awal pembuatan bisnis e-commerce yaitu paham dan mengerti bisnis e-commerce. Kemudian membuat rencana bisnis, membuat rencana pemasaran, membangun web untuk bisnis, baru kemudian menjelaskan bisnis berbasis web atau internet. Langkah-langkah tersebut dapat berbagai rincian yang dijelaskan untuk memperjelas bagaimana membangun bisnis e-commerce. Adapun faktor sukses membangun bisnis dalam e-commerce, yang pertama, menyusun strategi. Pertama kali yang harus dilakukan dalam membangun bisnis yaitu menyusun strategi dan memakai prinsip bagaimana mempermudah konsumen dalam melakukan bisnis perusahaan. Fokus pada konsumen. Langsung setiap bisnis pasti memiliki konsumen yang langsung maupun tidak langsung mengkonsumsi produk atau jasa yang ditawarkan. Namun, lebih diutamakan konsumsi langsung karena konsumen langsunglah yang akan menikmati produk tersebut. Perencanaan ulang dengan menghubungkan perusahaan dengan konsumennya. Di sini perusahaan harus selalu beranggapan bahwa customer asking dengan mencari tahu hal-hal apa saja yang menjadi tuntutan konsumen. Mempersiapkan infrastruktur. Persiapan infrastruktur ini digunakan untuk memungkinkan terjadinya mekanisme bisnis yang diinginkan. Dan yang paling penting dibutuhkan di sini yaitu bagaimana mentransformasikan kebutuhan bisnis dengan spesifikasi teknologi informasi yang ada. Buat konsumen loyal, langkah terakhir yang perlu diperhatikan yaitu berusaha membuat konsumen loyal terhadap perusahaan e-commerce yang ada. Karena dengan loyalitas mereka sajalah maka profitabilitas usaha dapat tercapai. Pemasangan infrastruktur keamanan dasar merupakan hal yang cukup penting karena bagian inilah yang akan digunakan sebagai dasar sistem keamanan tingkat di atasnya sehingga diperlukan infrastruktur yang handal yang mampu menjadi wadah dari sistem keamanan berikutnya. Jika salah satu atau kurang tepat di dalam memasang basis keamanan pada sebuah jaringan yang akan dioperasikan pada area jaringan publik di internet, maka akan mengakibatkan pihak ketiga dan menjebol sistem keamanan server tersebut. Akibatnya, kerugian akan muncul baik dari pihak pemilik server maupun pelanggan yang menggunakan jasa server tersebut. Rasa tidak aman akan selalu membayangi mereka. Gambar di bawah ini mengilustrasikan pada saat semua persyaratan untuk membangun e-commerce sudah dipersiapkan, yaitu kebijakan perpajakan, sekuritas, dan pengapalan atau shipping. Maka hal berikutnya yang perlu dilakukan adalah menentukan bagaimana caranya situs bekerja untuk menjalankan order dari setiap pengunjung atau customer perusahaan. Kategori pilihan yang dapat digunakan menjalankan bisnis e-commerce yaitu membeli solusi yang sudah dibuat, menyewa space dalam sebuah network base. E-commerce membangun sendiri sistem dengan menggabungkan komponen dan bagian yang sudah dipersiapkan. Adapun menjadi anggota email di internet. Saat seorang customer telah terdaftar salah satu situs email, maka mulai saat itulah customer tersebut mulai masuk dalam jaringan bisnis email yang dipilihnya. Menjadi anggota sebuah mall akan memberikan kemudahan dan fasilitas yang lebih bagi customer. Keuntungan yang dapat diperoleh dengan menjadi member sebuah mall adalah untuk setiap transaksi di online store tersebut biasanya tersedia bonus yang menarik jika ada produk yang baru datang. Maka member akan mendapat prioritas utama untuk mengetahui sebelum produk tersebut dijual oleh perusahaan. Jika ada event-event khusus seperti bulan diskon misalnya, otomatis member akan memperoleh beritanya. Untuk menjadi seorang penjual, maka perusahaan harus mendaftarkan diri sebagai merchant account pada sebuah bank agar merchant dapat menerima sistem pembayaran dari customer. Agar seorang merchant dapat menerima credit card dari customer, calon merchant harus terdaftar sebagai merchant account. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi kelompok 3. Sekian dan terima kasih.
Dalam konteks bisnis internet, startup merujuk pada perusahaan baru yang berfokus pada inovasi teknologi atau model bisnis baru di ranah digital. Startup internet sering mengembangkan produk atau layanan berbasis online yang mendapatkan mengubah cara kita berinteraksi, bekerja, atau berbelanja secara digital. Startup internet biasanya mencari pendanaan dari investor untuk mengembangkan ide dan memperluas bisnis mereka. Sementara itu, bisnis portal internet adalah perusahaan atau platform online yang menyediakan akses berbagai informasi, layanan, dan konten melalui satu titik akses. Portal internet sering kali menawarkan berita, email, layanan pencarian, dan fitur lainnya untuk memenuhi kebutuhan penggunaan. Pendapatan dalam bisnis portal internet biasanya diperoleh melalui iklan, sponsor, dan layanan berbayar. Kedua konsep ini, yaitu startup bisnis internet, memiliki portal internet merupakan bagian yang penting dari ekosistem bisnis digital yang harus berkembang. Startup membawa inovasi baru ke pasar dan menjadi motor pertumbuhan ekonomi, sementara bisnis portal internet memberikan akses dan informasi kepada pengguna secara online. Portal internet memiliki berbagai manfaat yang signifikan bagi pengguna dan perusahaan berikut. Akses informasi. Portal internet menyediakan akses mudah dan cepat berbagai informasi, berita, artikel, dan konten online yang relevan atau kebutuhan pengguna. Kemudahan berkomunikasi. Portal internet memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi melalui email, pesan instan, forum, dan media sosial berfasilitas interaksi dan pertukaran inovasi. Layanan diversifikasikan. Portal internet menawarkan berbagai layanan seperti pencairan email, cuaca, berita, keuangan, hiburan, belanja online, dan banyak lagi, memenuhi beragam kebutuhan penggunaan dan satu platform. Pendidikan dan pembelajaran. Portal internet menyediakan sumber daya pendidikan online, kursus, tutorial, informasi untuk mendukung pembelajaran dan pengembangan pribadi. Kemudahan berbelanja. Portal internet menyediakan platform e-commerce yang memungkinkan pengguna untuk berbelanja produk dan jasa secara online dengan mudah dan nyaman. Pendapatan pemasaran. Untuk perusahaan, portal internet dapat menjadi sumber pendapatan melalui iklan, sponsor, dan layanan berbayar. Portal internet juga menjadi saran pemasaran yang efektif untuk mempromosikan produk dan layanan. Konektivitas global. Portal internet memungkinkan konektivitas global, memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan orang-orang dari berbagai belahan dunia dan memperluas jaringan sosial dan profesional. Kemudahan akses. Portal internet dapat diakses dari berbagai perangkat seperti komputer, laptop, smartphone, dan tablet, memberikan kemudahan akses kapan saja. Analisis data. Portal internet dapat mengumpulkan data penggunaan untuk menganalisis lebih lanjut, membantu pengguna untuk meningkatkan pengalaman dan pengguna. Dengan manfaat-manfaat ini, portal internet telah menjadi bagian integral dari kehidupan modern dan bisnis digital, memberikan kemudahan akses dan nilai tambahan bagi pengguna dan perusahaan. Ada berbagai contoh bisnis portal internet yang sukses dan populer di berbagai bidang. Berikut adalah contoh bisnis portal internet terkenal. Google adalah mesin pencari internet terbesar di dunia untuk menyediakan berbagai layanan seperti Gmail, Google Map, Google Drive, Google YouTube, dan sebagainya. Facebook adalah platform media sosial terbesar di dunia, menyediakan portal internet dan berinteraksi dengan teman, keluarga, dan komunitas. Amazon adalah salah satu platform e-commerce terbesar di dunia yang menyediakan portal internet untuk berbelanja berbagai produk jasa secara online. Amazon juga menawarkan layanan lain seperti Amazon Prime Video atau web service.
adalah jaringan profesional terbesar di dunia, menyediakan portal internet berhubungan dengan profesional, mencari pekerjaan dan membangun jaringan bisnis. Yahoo adalah portal internet yang menyediakan berbagai layanan seperti berita, email, pencarian, hiburan. Netflix, platform streaming video yang menyediakan portal internet untuk menonton film, acara TV atau konten video lainnya secara online. Alibaba adalah platform e-commerce terbesar di Cina yang menyediakan portal internet untuk berbagai kebutuhan belanja online baik dalam negeri maupun internasional. Alibaba juga menyediakan layanan seperti pembayaran digital dan cloud computing. Ya, mungkin segitu dari saya. Di sini saya akan menjelaskan materi pada bab 5 dan bab 6. Materi yang pertama yaitu konsep dasar bisnis portal internet. Definisi bisnis portal internet melampaui sekedar menyediakan informasi, tetapi mereka juga berfungsi sebagai platform untuk berbagai layanan, mulai dari berita, cuaca, dan olahraga hingga belanja online, pembayaran tagihan, dan interaksi sosial. Dengan kata lain, bisnis portal internet menawarkan pengalaman serba ada kepada pengguna, memungkinkan mereka untuk melakukan berbagai aktivitas dalam suatu tempat. Peran bisnis portal internet tidak hanya terbatas pada menyediakan informasi dan layanan. Mereka juga memainkan peran penting dalam ekosistem digital dengan menyediakan platform untuk penyedia konten memonetisasi layanan mereka. Dengan menawarkan berbagai model iklan, langganan, dan pembelian dalam aplikasi, bisnis portal internet menciptakan sebuah pendapatan bagi penyedia konten sekaligus memungkinkan mereka untuk terus menghasilkan dan menyajikan konten yang berkualitas kepada pengguna. Model bisnis. Yang pertama yaitu ada model iklan. Model bisnis ini melibatkan pendapatan dari pengiklan yang membayar untuk menampilkan iklan di platform internet. Iklan dapat berupa iklan display, iklan teks, atau iklan video. Biaya iklan dapat bervariasi berdasarkan jumlah tayangan, klik, atau tindakan lainnya yang diambil pengguna terhadap iklan tersebut. Yang kedua yaitu model berlangganan. Dalam model berlangganan, pengguna membayar biaya langganan reguler untuk mengakses konten premium atau layanan tambahan yang tidak tersedia bagi pengguna gratis. Yang ketiga yaitu model premium. Model bisnis premium menggabungkan elemen gratis dan berbayar. Pengguna dapat mengakses sebagian besar layanan atau konten secara gratis, tapi untuk meningkatkan ke versi premium harus membayar biaya tertentu. Yang keempat yaitu model marketplace. Model bisnis marketplace melibatkan pengguna platform sebagai tempat bagi penjual untuk menawarkan produk atau layanan mereka kepada pembeli. Yang kelima yaitu model afiliasi. Dalam model bisnis afiliasi, bisnis portal internet memperoleh komisi dari penjualan atau tindakan yang dihasilkan dari referral pengguna ke situs web atau layanan pihak ketiga. Strategi bisnis dalam portal internet. Strategi bisnis untuk portal internet harus memprioritaskan pengembangan konten dan pengalaman pengguna. Pengembangan konten yang efektif dimulai dengan pemahaman mendalam tentang audiens target, memungkinkan personalisasi konten yang meningkatkan keterlibatan dan mempertahankan pengguna. Strategi konten yang sukses melibatkan perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan konten online yang mencakup gambar, suara, video, dan deskripsi produk yang berguna dapat diterapkan dan terstruktur secara kohesif. Pemasaran dan perluasan jangkauan. Pemasaran dan perluasan jangkauan merupakan aspek penting dalam strategi bisnis portal, di mana contohnya
Yang pertama, penargetan audiens yang tepat. Yang kedua, strategi konten. Yang ketiga, optimasi mesin pencari. Yang keempat, pemasaran dan media sosial. Yang kelima, kemitraan dan aliansi. Yang keenam, analisis kinerja dan pengoptimalan. Pengertian dan peran startup bisnis internet dalam inovasi. Startup bisnis internet merupakan perusahaan baru yang berfokus pada pengembangan solusi inovatif di ranah internet. Peran startup bisnis internet dalam inovasi sangatlah signifikan. Dengan ekosistem digital, dalam era digital yang terus berkembang, peran startup bisnis internet menjadi semakin penting dalam menghadirkan inovasi. Startup dapat didefinisikan sebagai perusahaan yang baru didirikan dengan tujuan mengembangkan produk, layanan, atau solusi yang inovatif. Di era digital, startup menjadi agen perubahan dalam berbagai industri dengan menghadirkan inovasi baru, mengganggu model bisnis yang ada, dan menciptakan nilai ranah bagi pengguna. Mereka mendorong efisiensi, kemudahan, akses, dan transformasi digital dalam sektor seperti e-commerce, fintech, edux, dan lainnya. Tantangan dan peluang dalam bisnis portal internet dan startup bisnis internet. Tantangan persaingan dan perubahan teknologi dalam dunia bisnis portal internet dan startup bisnis portal internet. Tantangan persaingan dan perubahan teknologi merupakan dua faktor yang sangat berpengaruh. Startup dan bisnis portal internet harus memahami pentingnya penggunaan alat digital yang canggih untuk tetap kompetitif. Selain itu, ukuran bisnis juga memainkan peran dalam adopsi teknologi digital. Namun, bagi mereka yang telah mengadopsi teknologi, peluang untuk bersaing dengan perusahaan yang lebih besar menjadi terbuka lebih lebar. E-bisnis yang berbeda dari e-commerce tidak hanya melibatkan transaksi online, tetapi juga penggunaan jaringan informasi untuk mendapatkan keunggulan yang kompetitif. Peluang pertumbuhan dan inovasi di masa depan. Di masa depan, bisnis portal internet dan startup bisnis internet memiliki peluang yang menjanjikan untuk pertumbuhan dan inovasi yang signifikan. Kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan, blockchain, dan komputasi kuantum akan menjadi pendorong utama bagi pengembangan produk dan layanan yang lebih canggih dan efisien. Selain itu, fokus pada keberlanjutan menjadi semakin penting dengan banyak konsumen yang semakin peduli terhadap isu-isu di lingkungan tersebut. Terdapat juga peluang untuk mengembangkan pasar niche yang memenuhi kebutuhan khusus pengguna, serta terus berinovasi dalam mendesain pengalaman pengguna yang lebih baik dan lebih profesional. Materi selanjutnya yaitu revenue dan model bisnis umum e-commerce. Definisi revenue dalam konteks e-commerce. Revenue dalam konteks e-commerce merujuk pada total nilai uang atau pendapatan yang diterima oleh suatu entitas bisnis dari kegiatan operasionalnya yang dilakukan secara online selama periode tertentu. Hal ini mencakup pendapatan dari penjualan produk, jasa yang ditawarkan, investasi, royalti, dan lain-lain. Dalam e-commerce, revenue tidak hanya mencerminkan jumlah uang yang diperoleh, tapi juga keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari produk atau jasa yang ditawarkan secara online. Total pendapatan juga menggambarkan permintaan besar terhadap produk atau jasa tersebut, serta efektivitas strategi pemasaran dan penjualan yang diterapkan. Semakin tinggi pendapatan, semakin besar potensi pertumbuhan dan keuntungan yang dapat dicapai oleh sebuah perusahaan. Metode pengukuran revenue. Metode pengukuran revenue atau pendapatan merupakan aspek penting dalam akuntansi dan keuangan yang membantu perusahaan dalam menentukan kinerja finansialnya. Terdapat berbagai metode yang digunakan untuk mengukur revenue seperti penjualan bersih, pendapatan bruto, dan pendapatan operasional.
Penjualan bersih mengacu pada pendapatan yang dihasilkan setelah dikurangi oleh potongan, pengembalian barang, dan diskon. Pendapatan bruto adalah total pendapatan sebelum dikurangi biaya produksi atau biaya penjualan. Sedangkan pendapatan operasional adalah pendapatan yang berasal dari kegiatan operasional atau inti dari perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi revenue di e-commerce. Dalam dunia e-commerce yang dinamis, terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan atau revenue. Yang pertama yaitu regulasi. Regulasi harga sangat krusial. Konsumen sering membandingkan harga sebelum melakukan pembelian, menetapkan harga yang kompetitif, yang terlalu tinggi maupun rendah, dan menawarkan diskon atau bundling. Kedua yaitu content branding, yang merupakan faktor penting yang mempengaruhi penjualan di e-commerce. Konten yang berkualitas dapat meningkatkan kesadaran merek dan membangun hubungan dengan konsumen. Yang ketiga yaitu jumlah pelanggan dan ukuran transaksi. Ini juga berperan dalam menentukan revenue. Semakin banyak pelanggan dan semakin besar ukuran transaksi, maka potensi pendapatan akan semakin tinggi. Model bisnis umum dalam e-commerce. Pertama yaitu business to customer atau B2C. Model bisnis itu melibatkan penjualan produk atau layanan secara langsung kepada konsumen akhir melalui platform e-commerce. Kedua yaitu business to business atau B2B. Model bisnis B2B melibatkan dua perusahaan atau bisnis di mana suatu perusahaan menjual produk atau layanannya kepada perusahaan lainnya. Yang ketiga yaitu marketplace. Model bisnis marketplace melibatkan platform di mana berbagai penjual atau pedagang dapat memasarkan dan menjual produk mereka kepada konsumen melalui suatu platform. Yang keempat yaitu subscription. Model bisnis langganan melibatkan penjualan akses terhadap produk atau layanan secara berkala dengan biaya berlangsungan bulanan atau tahunan. Konsep notasi dalam analisis revenue. Notasi merujuk pada cara data atau informasi direpresentasikan atau ditulis untuk analisis lebih lanjut. Dalam analisis revenue, notasi dapat digunakan untuk menggambarkan metrik keuangan seperti total penjualan, pendapatan bersih, rata-rata pendapatan per pelanggan, dan lainnya. Notasi yang jelas dan konsisten penting untuk memastikan data dapat dipahami dan diinterpretasikan dengan benar oleh analisis keuangan dan manajer bisnis. Pengertian kamus data atau data diksionari. Kamus data adalah dokumen atau kumpulan informasi yang menjelaskan metadata atau deskripsi dari elemen data yang digunakan dalam suatu sistem informasi. Dalam e-commerce, kamus data berisi definisi lengkap dari suatu data yang digunakan, termasuk juga nama, deskripsi, tipe data, panjang data, dan informasi terkait lainnya. Kamus data membantu dalam memahami dan mengelola data dengan konsisten sehingga memungkinkan pengguna sistem untuk mengidentifikasi dan memahami data yang benar. Kemudian, pentingnya struktur data yang efisien. Struktur data yang efisien merujuk pada cara data disimpan, diatur, dan diakses dalam sistem informasi. Dalam e-commerce, memiliki struktur data yang sangat penting untuk mendukung operasi harian, analisis keuangan, dan interaksi dengan pelanggan. Struktur data yang baik dapat mempercepat proses pencarian data, mengurangi redundansi, dan meningkatkan kendala dan keamanan informasi.
Tantangan dan peluang dalam meningkatkan revenue. Dalam industri e-commerce yang kompetitif, meningkatkan revenue merupakan sebuah tantangan yang juga membawa peluang. Di mana tantangan utama yang dihadapi seringkali berkaitan dengan persaingan pasar yang ketat, perubahan preferensi konsumen, dan kebutuhan untuk inovasi teknologi yang berkelanjutan. Untuk mengatasi tantangan ini, perusahaan dapat menerapkan strategi seperti personalisasi, pengalaman pelanggan, optimasi mobil commerce, dan penggunaan data besar untuk analisis prediksi. Sedangkan untuk peluang dari strategi dapat ditemukan dalam diversifikasi produk, ekspansi ke pasar baru, dan kemitraan strategis yang dapat memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan loyalitas